Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Mediasari Damayanti, NIM B10312010076. Saya berasal dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di sini saya akan membahas tentang valuta asing. Pada tahu nggak sih apa itu valuta asing? Nah, valuta asing atau foreign exchange juga disebut sebagai falas adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perdagangan berskala internasional. Nah, kita akan membahas yang pertama kuotasi langsung dan tidak langsung, kuotasi Amerika dan Eropa, penentuan nilai tukar, apresiasi dan depresiasi, spread nilai tukar, dan yang terakhir investasi dalam valuta asing. Yang pertama, kuotasi langsung dan tidak langsung. Kuotasi langsung adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing atau domestic currency per foreign currency atau DC per VC. Kuotasi langsung adalah kebalikan dari kuotasi tidak langsung adalah kebalikan dari kuotasi langsung, yaitu jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing atau VC per DC. Contoh soalnya, jika satuan Korea di sini dihargai sebesar Rp14,5, gunakan kuotasi tidak langsung untuk menyatakan valuta asing itu. Penyelesaian untuk kuotasi langsung atau DC per VC berarti Rp14,5 per won Korea. Untuk kuotasi tidak langsungnya, foreign currency per domestic currency berarti 1 won Korea dibagi 14,5 sama dengan 0,69. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kuotasi Amerika dan Eropa. Kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar Amerika Serikat per mata uang itu atau US dollar per foreign currency. Kuotasi Eropa, nilai 1 dolar Amerika Serikat akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau foreign currency per US dollar. Contoh soal untuk kuotasi Amerika dan Eropa, dalam kasus 1 dolar Amerika Serikat ekuivalen dengan 2 dolar Australia. Maka kuotasinya menjadi, untuk kuotasi Amerikanya, US dollar per foreign currency, berarti 1 dolar Amerika Serikat dibagi 2 dolar Australia sama dengan 0,5 US dollar per Australian dollar. Kuotasi Eropanya, foreign currency dibagi US dollar. Foreign currency-nya 2 dolar Australia per US dollar. Yang ketiga, penentuan nilai tukar. Hukum satu harga, pendekatan hukum satu harga. Pendekatan ini mengatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Pendekatan yang kedua, pendekatan paritas daya beli, yaitu mata uang yang berinflasi tahunnya lebih besar akan mengalami depresi. Pendekatan yang ketiga, paritas suku bunga menyatakan menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga surat pembendaharaan negara atau SPN atau bunga BI. Untuk contoh soal hukum satu harga, jika harga Big Mac dari McDonald di Amerika per Januari 2017 adalah 5,65 US dollar dan di Singapura 5,2 Singapura dollar. Hitung kurs dolar Amerika di Singapura jika Singapura menggunakan kuotasi langsung. Penyelesaiannya 5,65 US dollar sama dengan 5,2 Singapura dollar. Kuotasi langsung di Singapura adalah Singapura dollar dibagi US dollar sama dengan
5,2 Singapura Dollar dibagi 5,65 US Dollar sama dengan 0,92 Singapura Dollar per US Dollar. Contoh untuk paritas daya beli, rumus paritas daya beli kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD per 1 ditambah PF. Kurs Australian Dollar pada awal 2019 dianggap sudah wajar, yaitu Rp10.408. Jika inflasi di Indonesia sepanjang tahun itu adalah 3%, sedangkan di Australia inflasi hanya 2%. Hitung kurs wajar Australian Dollar dalam rupiah pada awal 2020 dengan menggunakan paritas daya beli. Diketahui kurs dasar di sini Rp10.408. PD-nya 3%. PD itu adalah inflasi domestiknya. Besar inflasi domestiknya. Sedangkan PF itu adalah besar inflasi asingnya atau Australianya di situ. Jadi PD-nya sama dengan 3%, PF-nya sama dengan 2%. Merujuk ke rumus, kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD per 1 ditambah PF, berarti kurs wajar sama dengan Rp10.408 dikali 1 ditambah 3% per 1 ditambah 2% sama dengan Rp10.510,03 per Australian Dollar. Rumus untuk paritas suku bunga adalah kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah RF domestik per 1 ditambah RF asing. Contoh soalnya, kurs US Dollar terhadap rupiah stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga Rp13.829 pada awal tahun 2019. Jika suku bunga bebas risiko di Amerika Serikat adalah 4% dan di Indonesia 2%, selama tahun 2019, berapa kurs wajar dolar Amerika Serikat per awal 2020? Diketahui di sini kurs dasarnya adalah 13.829. RF domestiknya 2% dan RF asingnya 4%. RF di sini RF domestik adalah suku bunga bebas risiko di Indonesianya dan RF asingnya suku bunga bebas risiko di Amerika Serikat. Kurs wajar sama kembali ke rumus, kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah RF domestik per 1 ditambah RF asing. Di sini tinggal kita masukkan kurs wajar sama dengan 13.829 dikali 1 ditambah 2% per 1 ditambah 4% sama dengan Rp13.583,5 per US Dollar. Yang keempat yang akan kita bahas adalah apresiasi dan depresiasi. Nah, untuk rumus apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali 100%. Untuk rumus depresiasi, 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Contoh soalnya, nilai tukar dolar Amerika Serikat selama periode 1997 sampai 1998 mengalami penguatan dari Rp3.000 per US Dollar menjadi Rp6.500 per US Dollar. Hitung persentase apresiasi US Dollar terhadap rupiah selama periode itu dan hitung besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penyelesaiannya untuk pertama, kita akan mencari apresiasinya, persenan apresiasinya. Untuk rumus apresiasi tadi, nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali 100%. Nilai tukar baru di sini adalah Rp6.500 dikurang nilai tukar lama Rp3.000 dibagi Rp3.000 dikali 100% sama dengan 116,67% untuk apresiasinya. Depresiasinya sama dengan rumusnya 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama
dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Tinggal kita masukkan sama dengan 1 per nilai tukar barunya 6.500 dikurang 1 per nilai tukar lamanya 3.000 per dibagi 1 per 3.000 dikali 100% sama dengan negatif 53,84%. Berarti depresiasinya mengalami depresiasi sebesar 53,84%. Yang kelima yang akan kita bahas adalah spread nilai tukar. Spread nilai tukar adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan sebuah bank atau money changer. Adalah bagian dari keuntungan bank atau money changer karena jual beli valuta asing tidak mengenal komisi atau biaya transaksi lain. Selisih ini disebut spread. Semakin kuat sebuah mata uang asing, maka semakin rendah spread-nya. Rumusnya persenan spread sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Contoh soal, sebuah money changer menjual ringgit Malaysia pada harga Rp3.498 dan membelinya pada harga Rp3.458. Hitung spread ringgit Malaysia tersebut. Penyelesaiannya, spread ringgit Malaysia sama dengan 3.498 untuk harga jualnya dikurang 3.458 untuk harga belinya dibagi 3.498 ditambah 3.458 dibagi 2 dikali 100%. Hasilnya dapat dilihat jadi 1,15% untuk spread ringgit Malaysia tersebut. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah investasi dalam valuta asing. Nah, apa sih investasi itu? Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi ternyata dapat dilakukan dalam mata uang asing, terutama dalam dolar Amerika Serikat yang tersedia di depan mata kita, yaitu deposito dan reksadana pendapatan tetap dalam US dollar. Untuk rumus, untuk menghitung return bersih dari investasi dalam valuta asing, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. R net sama dengan 1 ditambah RV dikali 1 ditambah persen apresiasi atau depresiasi dikurang 1. Nah, R net di sini adalah return bersih, RV-nya return dalam valuta asing, persen apresiasi dan depresiasi sama dengan penguatan atau pelemahan mata uang investasi. Contoh soalnya, Putri menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebanyak 12.000 US dollar dengan bunga 6% per tahun. Saat dia membuka deposito, kurs dolar Amerika Serikat adalah 13.500 per US dollar. Setelah setahun, dia mencairkan depositonya pada kurs Rp14.000 per US dollar. Hitung return bersih yang diperolehnya jika bunga deposito dikenakan pajak 20%. Nah, di sini terdapat 2 cara. Cara yang pertama adalah menghitung bunga deposito bersih dalam US dollar sama dengan 1 dikurang 20% dikali 6% sama dengan 4,8%. Untuk apresiasinya, untuk apresiasi US dollar sama dengan 3,70%. Return bersih dalam rupiah sama dengan 1 ditambah 4,8% dikali 1 ditambah 3,70% dikurang 1 sama dengan 8,68%. Hitung dolar Amerika Serikat yang diterima pada akhir periode investasi. Kemudian konversi. Ini yang cara kedua. Maaf, saya ulang. Untuk cara kedua,
Hitung total dolar Amerika Serikat yang diterimanya pada akhir periode investasi, kemudian konversikan ke dalam rupiah, lalu bandingkan dengan investasi awal dalam rupiah. Pertama, kita menghitung nilai investasi awal dalam rupiah sama dengan 12.000 US dollar dikali 13.500 per US dollar sama dengan 162 juta rupiah. Yang kedua, kita hitung nilai investasi akhir dalam US dollar sama dengan 12.000 US dollar dikali 1 ditambah 1 dikurang 20% dikali 6% sama dengan 12.576 US dollar. Nilai investasi akhir dalam rupiah sama dengan 12.567 US dollar dikali 14.000 rupiah US dollar, 14.000 rupiah per US dollar sama dengan 176.064.000 rupiah. Return bersih investasi dalam rupiah sama dengan 176.064.000 rupiah dikurang 162 juta dibagi 162 juta dikali 100% sama dengan 8,68%. Jadi return bersih investasi di sini sebesar 8,68%. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.